مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sesungguhnya tidak akan pernah lepas dari yang namanya dosa, entah itu dosa besar maupun dosa kecil. Oleh karena itu, ada pepatah Arab yang mengatakan, Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas setiap dosa yang telah kita lakukan. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar atau meminta ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Hadis riwayat Baihaqi. Akan tetapi, banyak di antara kita yang terkadang meremehkan dosa-dosa kecil, padahal jika hal ini dilakukan akan mendatangkan siksa yang amat pedih kelak di alam kubur. Lantas, apakah dosa kecil yang sering disepelekan justru membawa siksa pedih di alam kubur itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Dosa kecil yang sering dianggap remeh, tapi ternyata dapat mendatangkan azab yang sangat pedih kelak di alam kubur, pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, saat melewati dua buah kuburan, kedua mayit ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa karena dosa besar, salah satunya disiksa karena tidak beristinja atau bersuci setelah kencing, dan yang lain disiksa karena selalu mengadu domba atau namimah. Kemudian Rasulullah SAW mengambil sebuah pelepah kurma basah dan membaginya menjadi dua, masing-masing ditancapkan pada dua kuburan tersebut. Para sahabat bertanya, kenapa engkau berbuat begitu? Rasulullah SAW menjawab, barangkali bisa meringankan siksa keduanya selama belum kering. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa dua dosa dalam hadis tersebut menurut mereka bukanlah dosa besar, sehingga dosa itu dianggap kecil dan diremehkan. Padahal sebenarnya dosa itu adalah besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tidak bersuci setelah buang air kecil. Hal pertama yang menyebabkan seseorang mendapatkan siksa di alam kubur adalah tidak beristinja atau bersuci setelah membuang air kecil. Hal ini juga termasuk tidak menjaga pakaian pada saat buang air kecil, karena sesungguhnya air kecil manusia adalah najis. Jadi, apabila badan, pakaian, dan tempat terkena air kencing, maka wajib dibersihkan terlebih dahulu. Orang yang tidak bersuci setelah membuang air kecil sehingga menyebabkan tubuh atau pakaiannya terkena najis dapat menjadikan sholatnya tidak sah. Hal itu disebabkan di antara syarat sah sholat adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Selain itu, orang yang menyepelekan hal ini menyebabkan dirinya akan disiksa kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal darinya. Hadis riwayat Daruqutni. Kedua, pelaku namimah atau adu domba. Dosa kedua yang menyebabkan siksa di alam kubur adalah namimah atau yang biasa disebut dengan adu domba. Namimah berarti menyebarkan suatu berita untuk merusak hubungan antar sesama manusia sehingga menyebabkan orang lain bermusuhan satu dengan yang lainnya. Perbuatan seperti ini termasuk ke dalam akhlak yang tidak terpuji, sama halnya dengan ghibah, fitnah, dan hasud. Berbicara mengenai lisan memang tidak ada habisnya, akan ada banyak bahaya yang ditimbulkan darinya jika seseorang tidak dapat menjaga atau mengontrol lisannya.
Orang-orang yang tetap saja melakukan hal semacam ini diancam tidak akan masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Di zaman sekarang ini, namimah malah sering dianggap remeh, padahal bisa mendatangkan siksa yang amat pedih di alam kubur. Dan dalam hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk ke dalam surga. Jika ia tidak masuk ke dalam surga, maka tidak ada tempat baginya di akhirat kecuali neraka. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Islam adalah agama yang sempurna, membawa kedamaian, serta memperbaiki kehidupan manusia di muka bumi ini. Semua perkara yang dibutuhkan manusia sudah dijelaskan. Sebagai orang yang beriman, hendaklah kita untuk hidup bersih dan mengatakan perkataan yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 70-71. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.